Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, tetap bersemangat ya walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, untuk pelajaran hari ini 3 pembelajaran sekaligus Ibu gabung. Karena waktu yang kita takut tidak mencukupi ya. Nah, sekarang kalian amati gambar suasana jalan raya berikut. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di bawah. Ya, kamu bisa lihat gimana udara di jalan raya, bagaimana kendaraan dengan asap-asapnya. Nah, itu menyebabkan polusi udara yang ada di jalan raya, ya, disebabkan oleh asap kendaraan. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan dari kendaraan mobil, motor, maupun kendaraan lainnya yang mengeluarkan asap terlalu banyak. Nah, itu mengakibatkan udara menjadi kotor. Nah, asap menyebabkan polusi udara. Nah, karena hiruk pikuk kendaraan di jalan raya yang padat, layak diperhatikan ya. Banyak kendaraan yang tidak ramah akan lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat itu akan mengganggu pendengaran kita. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Asap itu menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Nah, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, kita harus hati-hati dengan polusi udara. Nah, harus kita menjaganya dengan menutup mulut kita dengan masker agar tidak terlalu banyak menghirup udara yang sudah tercemar oleh polusi udara dari asap kendaraan. Kita lanjut. Nah, ini adalah model kendaraan bermotor atau mobil yang dapat dibuat menjadi kerajinan yang bahannya digunakan dari bahan lunak. Contohnya atau misalkan plastisin. Nah, kalian kenal kan plastisin itu yang dari lilin. Nah, banyak dijual-jual di tukang dagang keliling. Nah, ini bisa kamu beli, kamu praktekkan, kamu coba. Nah, cara membuatnya. Untuk cara membuatnya, membentuk dengan plastisin, alat dan bahan yaitu pisau cutter, plastisin secukupnya, gambar model yang ingin dibentuknya. Misalnya gambar yang ingin dibentuknya apa? Siapkan gambar model yang ingin dibentuknya terlebih dahulu, yaitu gambar yang dibentuk misalnya gambar mobil atau sepeda atau motor. Kedua, potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. 3. Bentuk plastisin sesuai bentuk yang diinginkan, misal saja menyerupai bentuk mobil atau motor atau sepeda. Lalu keempat, haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. 5. Hasil kerajinan siap untuk dipajang. Ya, itu ya, bisa dicoba di rumah. Nah, Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Nah, dengarkan, Ibu akan bacakan teks percakapan berikut. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju? Nah, setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Itulah percakapan Dayu dan teman-teman. Nah, sekarang kalian dengarkan baik-baik apa isi percakapan Dayu dan teman-teman. Nah, tentang kebersihan lingkungan tempat mereka bermain, yaitu di halaman rumah. Nah, gimana ya?
kalau kita kebersihan lingkungannya tidak terjaga. Nah, tentunya kita bermain juga tidak nyaman ya. Nah, kegiatan Dayu dan teman-teman sebelum bermain yaitu membersihkan ya lingkungan di sekitar tempat mereka bermain terlebih dahulu, yaitu halaman rumah ya. Nah, kenapa sih harus mereka melakukan membersihkan lingkungan itu dulu sebelum bermain? Ya, agar dalam bermain kita juga akan nyaman ya kalau lingkungannya bersih, juga sehat kalau lingkungannya bersih. Nah, kalau kamu setuju tidak kalau kegiatan Dayu dan teman-teman sebelum bermain membersihkan dulu lingkungan bermainnya, lingkungan sekitarnya, lalu baru bermain? Ya, tentunya setuju ya, karena dengan begitu kita akan menjadi sehat ya, dan juga nyaman. Lingkungan yang bersih itu akan nyaman, kita bermainnya juga dan juga sehat. Nah, tadi dikatakan oleh teman Dayu bahwa sampah dedaunan akan dikumpulkan dan dapat diolah. Nah, ya betul, sampah dedaunan dapat dikumpulkan lalu diolah menjadi pupuk kompos. Nah, itu ya, ada gunanya walaupun sampah itu ya. Nah, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita lanjutkan. Nah, kalian amati baik-baik gambar di bawah ini ya. Nah, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar itu? Ya, lihat, yaitu tentang menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Ya, contohnya Dayu dan teman-teman. Mereka ingin bermain di halaman rumah, tapi kebersihan lingkungannya tidak terjaga. Nah, mereka sebelum bermain, mereka membersihkannya terlebih dahulu. Contohnya dengan cara menyapu sampah-sampah yang berserakan, lalu mengumpulkan ke dalam karung. Nah, nanti juga dari hasil sampah yang dedaunan ini bisa dijadikan kompos. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Nah, kesehatan dan keselamatan ketika bermain itu perlu diperhatikan ya. Nah, kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Nah, makanya sadar akan kebersihan lingkungan, Dayu sebelum bermain dia membersihkan lingkungannya terlebih dahulu. Nah, jika ada sampah kotoran hewan yang dibersihkan terlebih dahulu, kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal, akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalkan saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, itu ya. Nah, kalian suka bermain? Ya, contohnya bermain kelereng, bermain lompat tali, bermain sepeda, ataupun bermain sepak bola. Nah, tentunya setelah kalian selesai bermain, nah, anggota tubuh kamu pasti kotor lah ya, terutama tangan maupun kaki. Nah, tanganmu yang kotor, sebaiknya kamu harus mencucinya. Nah, dengan cara memakai sabun. Nah, begitu untuk menjaga kesehatan badan, itu perlu dijaga. Dengan cara, contohnya kalian lihat, amati gambar di bawah ini dengan teliti, dengan mencuci tangan, dengan menggosok gigi, dan juga dengan mandi.
Nah, karena menjaga kesehatan badan itu penting ya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit itu akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Ya, contohnya kita harus mandi secara teratur pagi dan sore. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita juga harus mencuci tangan sebelum makan, sesudah makan, dan juga setelah bermain keluar kita mencuci tangan. Nah, begitu juga dengan mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan kita akan menjadi bersih dan sehat. Tentunya kalian ingin sehat kan? Nah, kita lanjut ke pelajaran berikutnya.